Oke. 23 ini tentang multiple row subquery ya. Jadi multiple row subquery ini subquery yang inner query ya, subquery atau inner query yang hasilnya dari inner query itu sendiri itu ada beberapa baris ya. Jadi kalau yang single row tadi kan cuma satu baris. Nah, kita sekarang beberapa baris hasilnya ya. Objektifnya setelah mempelajari slide ini, partisipan diharapkan ya mampu memanfaatkan comparison operator di dalam multiple row subquery ya, yaitu in, any, dan juga all. Terus kemudian membuat query ya dengan where clause dan juga having ya, khususnya di multiple row subquery. Kemudian mendeskripsikan apa yang terjadi ketika multiple row subquery ini menghasilkan nilai nol ya, menghasilkan nilai nol. Kemudian memahami kapan multiple row subquery ini dibutuhkan, kapan Anda cukup pakai single row subquery ya. Kemudian membedakan antara pairwise dan juga non pairwise subquery ya, pairwise dan juga non pairwise. Oke. Di sini purpose-nya sama seperti yang tadi ya, bagaimana kalau misalkan di suatu kondisi Anda mau mencari informasi yang ya maksudnya diminta untuk menampilkan suatu hasil query, tapi ada satu kunci yang belum Anda ketahui gitu kan ya, kondisi yang belum diketahui. Nah, kalau yang single row subquery itu kondisi yang ingin diketahui itu cuma satu ya, cuma satu. Nah, kalau yang multiple row itu kondisi yang ingin diketahui itu ada banyak, bisa jadi lebih dari satu. Itu kita pakai multiple row subquery. Ya. Operator dalam multiple row subquery itu kita pakai 3 comparison operator. Ya, jadi ada in, ada any, ada all. Jadi di sini masih latar belakang ya. Sellernya siapa? Sellernya karyawan siapa gitu ya. Yang dia itu sama dengan sellernya karyawan di Departemen 20 gitu ya. Ya, di sini bukan sellernya karyawan yang ID-nya 20, tapi karyawan di Departemen 20. Ya, kalau misalkan Departemen 20 cuma satu orang, itu kan ya bisa saja pakai single row subquery. Tapi di Departemen 20 itu ternyata faktanya adalah lebih dari satu orang. Nah, salary-nya siapa di antara beberapa orang tersebut yang mau dijadikan perbandingan ya di hasilnya subquery ya. Kenapa kok ini jadi error gitu kan ya? Kasus ini jadi error ya, because more than one employee ya exist in Department 20. Jadi hasilnya dari employee ya atau orang yang ada di Departemen 20 itu ada 2 orang. Ya. Jadi subquery-nya itu menghasilkan multiple row. Ya, multiple row. Kita sebut istilah yang seperti ini atau seperti ini multiple row subquery. Nah, bentuk query-nya ya, contoh di sini misalkan select nama kolom, kemudian from employees, where salary sama dengan ya kita mau bandingkan. Kita mau cari seluruh karyawan yang salary-nya adalah ya select salary from employee where department ID sama dengan 20. Yang salary-nya adalah sama seperti salary-nya orang-orang yang ada di Departemen 20 gitu kan ya. Kan bahasanya seperti itu. Nah, padahal orang-orang yang ada di Departemen 20 itu lebih dari satu orang. Nah, kalau single row subquery yang sama dengan saja gitu ya, maksudnya kita operator pembandingnya itu sama dengan, itu tidak bisa jalan ya. Karena single row subquery return more than one row. Nah, operatornya ini harus kita ganti. Kita nggak bisa pakai sama dengan saja. Mestinya nggak pakai sama dengan ya, sama dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya itu kan tadi operator single row subquery ya. Nah, kita sekarang butuh namanya multiple row subquery ya. Problem is the equal sign in the where clause of the outer query ya. Itu adalah problemnya ada di sama dengan itu operatornya single row subquery, padahal seharusnya kita harus pakai operator multiple row
subquery. Nah, bagaimana mungkin atau bagaimana ya, satu value itu equal jadi lebih dari satu value, ya kan ya, itu kan tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi kita perlu ubah operatornya ya, si sama dengan itu perlu dirubah jadi keyword-keyword yang khusus multiple row subquery. Ya, jadi ada in, ada any, ada all. Ya. Subqueries yang nilai hasil subquery-nya itu lebih dari satu baris atau lebih dari satu record, ya, itu istilahnya adalah multiple row subquery. Ya. Karena kita nggak bisa pakai single row comparison operator sama dengan kurang dari lebih besar gitu ya. Itu maka kita butuh comparison operator yang berbeda ya untuk multiple row subquery. Oleh karena itu kita bisa pakai ada in, ada any, ada all ya, ataupun ada tambahan not ya, ada not in, ada not any atau not all ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi di sini ada in ya. In operator ini digunakan di outer query ya, di mana dia digunakan untuk memilih salah satu di antara hasil inner query ya. Jadi kalau ada yang cocok dengan salah satu hasil inner query maka dia ditampilkan, kan ya. Oke, di sini contohnya konteksnya adalah kita ingin mencari seluruh employee yang dipekerjakan ya tahunnya sama dengan employee yang ada di departemen 90. Jadi operatornya kita lihat dulu in ini ya. Jadi yang sama dengan tadi nggak bisa, karena kita ganti in gini saja ya. Nah, kita di konteks tersebut kita ingin tahu inner query-nya ya. Jadi tahunnya ya hire date ya. Jadi si hire date ini kita ekstrak tahunnya saja. Ya, jadi kita tampilkan tahunnya saja gitu ya, from employees. Kita ingin tahu seluruh seluruh tahun hire ya dari karyawan ya yang ada di departemen 90. Nah, tahunnya ini ternyata ada 3 gitu ya. Ada 3, ada 87, ada 89, ada 93. Ini kan jelas multiple row subquery, makanya kita pakai in ya. Oke. Nah, kalau di in kita ketika kita eksekusi ya, itu adalah employee yang tahunnya tahunnya itu adalah di tahun 87, 89 dan 93. Nah, hasilnya ada 4. 87, 89 dan 93. Misalkan kita tampilkan juga department ID. Nah, ternyata ke 90-nya itu ada di departemen ID 90, yang satunya di departemen ID 10. Ya. Jadi asalkan employee-nya itu ada di tahun 87 atau 89 atau 93, salah satunya saja, itu dia ditampilkan. Ya. Oke, jadi asalkan dia itu salah satu saja di departemen yang dihasilkan ini, atau di tahun yang dihasilkan dari inner query, itu dia bisa ditampilkan ya, salah satunya ini, salah satu dari ini saja, itu dia ikut ditampilkan. Itu kalau in ya. Kalau yang any, ini dia bisa digunakan untuk operator-operator yang lain ya. Jadi contoh di sini kita sama, sintaksnya sama, cuma kita akan lihat ya, hasilnya akan berbeda. Jadi yang kita inner query-nya sama, kita ekstrak year dari seluruh karyawan tahun di departemen ID 90 ya. Tapi kalau kita pakai any lebih kecil daripada any ini, itu kita akan bisa lihat hasilnya ya. Seluruh karyawan yang
lebih kecil dari salah satu ini ya, lebih kecil dari salah satu ini. Jadi yang lebih kecil dari 93 itu juga ditampilkan ya, walaupun dia tidak lebih kecil dari 87. Contoh yang ini ya, contoh yang 91, si Ernst ya. Si Ernst ini tahunnya 91. Nah, dia tetap ditampilkan karena dia sudah memenuhi kondisi lebih kecil dari 93 gitu ya. Jadi yang kalau yang ini salah satu saja dari hasil row-nya dari subquery ya. Jadi karena 91 itu lebih kecil dari 93 ya sudah dia ikut ditampilkan. Karena 90 lebih kecil dari 93 ya sudah dia ditampilkan gitu ya. 89 itu lebih kecil dari 93 ya dia ditampilkan. 87 itu lebih kecil dari 93 bahkan lebih kecil dari 89 ya dia ditampilkan gitu ya. Kemudian beda dengan all. Nah, kalau all itu harus semuanya. Harus semuanya keseluruhan row itu dijadikan untuk perbandingan. Ya, jadi misalkan ini diganti all gitu ya. Diganti all. Tetap ini subquery-nya value-nya ada 3 seperti ini ya. Year high-nya itu ada 3, 87, 89 dan 93. Tapi kita ingin membandingkan pakai all. Nah, sehingga yang muncul itu adalah karyawan-karyawan yang tahunnya ya itu lebih kecil dari keseluruhan ini ya. Berarti ya intinya ya berarti lebih kecil dari 87 ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada data. Nah, yang 87 itu seeking ya. Seeking itu kan pemiliknya ya. Si pemiliknya. Betul kan di sini ada enggak ya? Di pemiliknya itu ya ternyata kalau misalkan lebih kecil dari sama dengan tahun-tahun yang tadi ya 87, 89 dan 93 itu ada muncul si king ya karena yang king itu kan pemiliknya atau yang dia nggak punya atasan bahkan ya nggak punya manajer ya jadi dia dipekerjakan ya yang paling awal terus kemudian selanjutnya di tahun yang sama itu dia mempekerjakan Wallen ya oke kemudian ya nol kalau misalkan hasil dari subquery-nya ini ada yang nol ya jadi hasilnya dari subquery ini ada yang nol tapi hasil yang lain itu tidak ya. Kalau kita pakai in atau any, outer query ini akan eh, mengevaluasi nilai kembalian dari inner query gitu kan ya. Yang dia itu not null saja. Dia 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 yang dia dikerjakan atau yang dia bandingkan itu yang nilai not null saja. Jadi misalkan kita mau cari employee yang punya atau yang jadi manajer gitu kan ya. Employee yang jadi manajer. Jadi, siapa sih yang employee yang di dalam recordnya atau di dalam barisnya ya itu dia punya manajer kan ya. Itu kita tampilkan ya. Nah, di sini kan ada nilai nol ya. Di sini kan ada nilai nol. Nah, kalau kita pakai in atau any itu tetap bisa dijalankan ya. Karena kan in itu kan nggak mewajibkan semuanya harus dievaluasi. Nah, kalau all itu kan mewajibkan semuanya harus dievaluasi tadi kan ya. Semuanya harus dievaluasi. Sehingga kalau satu saja sudah ada nol, ya, itu kan berarti walaupun yang lain ada value-nya, satu saja ada yang nol, itu berarti kan return-nya si inner query itu kan nol ya. Karena semuanya kan harus dievaluasi. Nah, return-nya subquery nol dibandingkan dengan value apapun, maka hasilnya akan nol. Ya, jadi nanti kalau pakai all, itu ya kalau ada satunya itu nol, ya maka dia akan no data found ya, akan no data found. Oke, terus kemudian selanjutnya ada group by dan juga ada having ya. Ya, jadi sama halnya dengan yang single row subquery tadi, di group by dan having ini juga bisa dimanfaatkan untuk subquery. Di sini contohnya pakai Anda ingin menemukan ya departemen yang
minimum salary-nya itu kurang dari salary seluruh employee ya yang ada di departemen 10 dan 20 gitu kan ya. We need a multiple row subquery which return the salaries of employees in department 10 and 20 gitu ya. Kita cari tahu dulu siapa karyawan yang ada di departemen ID 10 dan 20. Terus kemudian outer query-nya ini kan hasilnya yang poin yang satu ya, 10 dan 20 hasilnya ini. Terus kemudian outer query-nya ini minimum salary-nya kurang dari minimum salary yang ada di atau kurang dari salary-nya seluruh karyawan yang ada di atau any karyawan yang ada di departemen 10 dan 20 gitu kan ya. Oke. Kita perlu melakukan grup ya, kita perlu melakukan grup by atau berdasarkan departemen ID. Ini kurang lebih sama seperti yang single row tadi ya. Jadi bahwa yang multiple row subquery juga bisa dioperasikan di ini ya, group by dan having. Kita coba di sini ya. Select department ID, main salary from employees, group by department ID. Ya, berarti utamanya nanti kita mau cari minimum salary-nya untuk seluruh departemen ya. Terus kemudian kondisinya, kondisi yang kita sorting atau yang kita having adalah minimum salary tersebut itu kurang dari seluruh atau any salary ya, any salary dari employees yang ada di departemen 10 dan 20. Ya. Jadi salary yang ada di karyawan yang ada di departemen 10 dan 20 itu ada 4.400, ada 1.300, ya, ada 6.000 ini ya. Ini resultnya sub query. Ya, jadi ini yang nanti dijadikan untuk evaluasi. Ya. Terus kemudian minimum salary-nya ini ya minimum salary dari seluruh departemen itu mana yang kurang dari salah satu ini gitu kan ya. 4.400, 13.000 dan 6.000. Nah, itu ditampilkan kalau di sini ya. 4.400 ini sama dengan ini mestinya sama dengan departemen 10 ya. Si Wallen ini ya. Karena dia ini 4.400 itu masih lebih kecil dari 6.000, makanya dia ditampilkan. 6.000 mestinya nggak masuk kalau dia all, karena dia ini dia lebih kecil daripada 13.000. Maka dia juga ditampilkan dan seterusnya sampai yang di bawah ya. Itu adalah kondisi multiple row subquery dikombinasikan dengan group by. Terus kemudian order juga ditampilkan atau ditaruh di paling bawah ini ya, main query-nya. Order ditaruh di paling bawah. Jadi ketika dieksekusi itu bisa muncul ada departemen ID, ada main salary-nya urut berdasarkan order atau departemen ID. Oke, kemudian ya ada di sini multiple column subquery ya. Di sini bentuk lain ya atau ada istilah yang diperkenalkan nanti ada pairwise comparison dan non pairwise comparison. Jadi subqueries can use one or more column. Kalau misalkan lebih dari satu kolom itu namanya adalah multiple column subquery ya. Seperti yang di perkenalan praktis yang 11 tadi itu ada multiple column subquery, jenisnya adalah pairwise gitu ya ataupun non pairwise. Ya, multiple column be either pairwise comparison or non pairwise comparison. Oke, jadi di sini contohnya adalah kita mau mencari ya kolom employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel employee. Kita kan adalah ID-nya ya dan juga departemen ID-nya ini di dalam atau in manager ID yang sini gitu ya. Jadi kondisi atau nilai yang nanti dikembalikan subquery manager ID ini nanti akan dicocokkan dengan yang ini, departemen ID itu akan dicocokkan dengan yang ini. Ya. Itu adalah multiple column subquery. Ketika kita coba, nah hasilnya dari yang ini saja, hasilnya dari ini saja itu
Nah, hasilnya kan sudah 2 kolom ya, manager ID dan departemen ID. Ya, manager ID dan departemen ID. Nah, kolomnya ada 2, barisnya ada multiple subquery ya. Nah, untuk sekaligus eh, dalam satu sintak itu dipakai untuk perbandingan atau dipakai untuk inputnya si outer query, maka cara menulisnya begini ya. Jadi where manager ID, departemen ID, terus kemudian di bawahnya select-nya atau inner query-nya, select-nya juga harus persis seperti yang di atas ya. Di sini ada kondisi an employee ID not in 149,174. Ini gunanya untuk supaya record yang diinginkan itu tidak tampil lagi di dalam query-nya. Kalau di sini cuma segini saja, itu employee ID 149 dan 174 itu akan juga ditampilkan. Ya. Kemudian di sini ada contoh dari multiple column pairwise subquery. Jadi multiple column pairwise-nya itu yang ini ya. Di select manager ID, department ID from employees where employee ID 149,174 ya, yang kita sorot tadi di dalam gitu ya, itu multiple column pairwise ya, subquery. Terus kemudian ada jenis yang kedua ya, ada jenis yang kedua. Jadi yang pairwise itu yang cirinya ya, yang di ini sama dengan ini gitu kan ya, disamakan ya, disamakan kolom mana yang mau kita cari, itu yang multiple column pairwise subquery. Nah, kalau non pairwise multiple column subquery ini bentuknya seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, dia also use more than one column but it compare them one at a time. Jadi dia sebenarnya yang dibandingkan juga 2 kolom, tapi cara kerjanya atau cara penulisannya itu dibandingkan 1 kolom demi 1 kolom. Ya, karena terlihat ya di query-nya kita dibandingkan 1 kolom demi 1 kolom. Oke, maksudnya begini ya. Jadi di sini select nama kolom apa yang diinginkan from nama tabel, where manager ID-nya, kolom manager ID itu dibandingkan dengan kolom manager ID dari tab query. Ya, itu perbandingan pertama. Yang kedua, departemen ID, in departemen ID dari tab query. Jadi kolom manager ID itu dibandingkan duluan, selanjutnya kolom departemen ID itu dibandingkan yang kedua. Ya, itu adalah non pairwise multiple subquery. Jadi kolomnya dibandingkan one at a time ya. Jadi dibandingkan 1 demi 1. Berbeda dengan yang pairwise tadi ya. Pairwise tadi kan kita tulis sekali aja, langsung bisa dijalankan. Gitu ya. Ada kelebihan atau kekurangannya ya. Kalau dari segi clarity atau kejelasan alur pembandingan subquery itu bagian ini nanti bisa lebih jelas saya kira ya. Jadi mana yang dibandingkan 1 demi 1 begitu ya. Itu bagian ini nanti bisa lebih clear gitu ya. Nah, kalau yang bagian ini itu kalau pengen ya solusi yang lebih singkat. Ya, oke. Non pairwise ya. You will need to write one subquery per column you want to compare against when performing non pairwise multiple column subqueries. Ya, ini adalah penjelasan yang tadi ya, non pairwise subquery. Jadi di subquery ini sama juga sebenarnya dengan penjelasan yang ini ya. Jadi dia subquery dicari manager ID-nya 149,174 ya, departemen ID-nya 149,174. Oke. Resultnya dari first subquery atau yang hasilnya ini itu resultnya adalah 100 dan 149. Resultnya dari second subquery itu hasilnya 80 dan 80. Nah, input ini digunakan ya langsung ya, kalau di sini inputnya dibandingkan dengan manager ID ini ya. Dan juga departemen ID. Ya, one last point about subquery yang terakhir ya, yang perlu diperhatikan. Jika kita manfaatkan subquery itu kita bisa mendapat nilai itu single row atau multiple row berdasarkan bentuk ataupun value dari tabelnya ya.
Kalau misalkan ada sedikit saja kemungkinan hasilnya dari row tersebut, yaitu adalah multiple, ya, maka sangat dianjurkan atau Anda sangat disarankan untuk pakai multiple row subquery saja. Ya. Jadi ketika kita perkirakan nanti, oh ini hasilnya kira-kira lebih dari satu gitu ya. Contoh misalkan, di sini kita ingin cari karyawan yang job ID-nya sama dengan karyawan yang ini ya, yang last name-nya Ernst. Karyawan yang last name-nya Ernst itu kan belum tentu satu. Karena ada sedikit saja kemungkinan ya, sebenarnya untuk si subquery ini nanti bisa menghasilkan multiple subquery, maka kita dianjurkan untuk pakai operator multiple subquery. Di Ernst itu ternyata IT proc, tapi ternyata kalau misalkan ada dua Ernst yang di dalam data karyawan, nah ada dua saja gitu ya. Yang satunya misalkan Michael Ernst, yang satunya John Ernst gitu misalkan. Nah, itu kan nggak bisa kita pakai operator single row subquery yang seperti ini, gitu ya. Tapi kalau di konteksnya ini ya Ernst-nya masih bisa gitu ya. Karena si Ernst itu memang maksudnya di datanya itu cuma satu. Kelebihan lainnya adalah kalau walaupun ini operator multiple row subquery, itu tetap akan bisa menghasilkan output ya yang sesuai walaupun sebenarnya dia itu recordnya itu single row ya. Jadi walaupun Anda pakai in itu kalau nilainya realnya itu cuma satu recordnya, dia tetap akan bisa mengembalikan gitu ya intinya ya. Jadi nggak apa istilahnya nggak ngaruh gitu ya. Kalaupun Anda pakai in ya itu tetap bisa dikembalikan walaupun nilainya satu ya. Oke. Terminologi yang kita pelajari di sini tadi ada non pairwise multiple column subquery ya. Non pairwise tadi query yang kolomnya itu dibandingkan satu demi satu ya, kolomnya satu demi satu dibandingkan. Terus kemudian kalau yang pairwise tadi multiple column subquery yang kolomnya langsung dibandingkan jadi satu ya, jadi lebih pendek sintaksnya.